Selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah Natal dan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, tanggal 25 Desember 2020. Dan walaupun kita masih lewat sarana media, kita tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan Bapak, Ibu dan Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak, mengucap syukur akan kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Panggilan berbakti dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 49. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan yang sudah menyertai kami dalam menjalani kehidupan ini. Pada pagi hari ini kami bersatu hati untuk beribadah merayakan kelahiran-Mu. Biarlah kami boleh melakukan penyembahan dan pujian untuk memuliakan nama-Mu. Berkati dan sertai ibadah kami ini Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari dengan penuh sukacita kita sambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari kita naikkan pujian, Dia lahir untuk kami. Bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia.
Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Lukas akan membacakannya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian, camkan lagu yang merdu dan suara malak nan merdu. Nyaring di malam tenang, langit bumi berpadu, berkumandang berdendang. Gloria in excelsis Deo. Pandanglah anak Allah yang tunggal, semua hati yang pasrah diberi kasih kekal. Gloria in excelsis Deo.
berseru, damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Bangsa sekalian marilah turut malah bermada, Yesus anak Al-Rahim lahirnya di Bethlehem. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Kristus junjungan surga, Ia Tuhan selamanya. Lama Dia dinanti, kini lahir di bumi. Yesus Allah dan insan, layaklah dinobatkan. Tinggal serta manusia, Immanuel namanya. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Firman Tuhan dan perjamuan Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gloria Kayen, semua yang berbahagia. Selamat merayakan Natal Yesus Kristus Tuhan kita. Pada tahun 2020 ini kita bersyukur Tuhan masih beri kesempatan kepada kita, Jemaat Gloria Kayen, untuk bersama merayakan Natal Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, Allah kami, Allah penyelamat kami. Karya yang agung, yang dahsyat, yang ajaib telah Engkau kerjakan di dalam dunia ini. Karena kasih-Mu yang besar, Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Memohon pertolongan dan pimpinan-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menjelaskan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan seluruh warga jemaat dapat memperhatikan kesungguhan hati untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon berkat-Mu. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, merayakan Natal Yesus Kristus menjadi satu kabar sukacita dalam kehidupan kita umat Tuhan. Kita sudah mengalami kasih-Nya, kita sudah memaknai karya penyelamatannya di atas kayu salib. Kita sudah melihat dari firman-Nya, yaitu Alkitab, mulai dari janji Allah mengirim juru selamat karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Harus dari Allah yang berinisiatif. Itulah sebabnya dalam kitab Kejadian pada saat Allah menciptakan alam semesta ini, firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi pada saat rencananya untuk menyelamatkan umat manusia, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, kitab Yohanes berkata, pada mulanya adalah
firman. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita umat manusia. Dan berbahagialah yang percaya atas namanya. Itulah sukacita kita. Merayakan Natal Yesus Kristus menjadikan kita sebagai jemaat yang memiliki pengharapan. Memiliki sukacita sehingga kita bisa berharap. Berharap atas masa depan hidup kita. Berharap atas pertolongan Tuhan yang nyata dan ajaib. Tema Natal kita pada tahun 2020. Kabar mengejutkan menjadi kabar sukacita. Nas firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merayakan Natal Yesus Kristus. Peristiwa ini sudah terjadi. Kita yang hidup di zaman sekarang ini melalui firman Tuhan yang tertulis yaitu Alkitab, kita diberitahu. Bahkan ketika kita membaca ulang, merenung ulang, kabar sukacita itu masih menjadi berkat dan akan terus memberkati kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Mengapa kita membaca bagian nas firman Tuhan yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus? Karena disinilah yang menjadi dasar, yang menjadi patokan bagi kita orang percaya. Untuk mempercayai segala sesuatu, kita harus takut akan Tuhan. Kita harus percaya Tuhan. Ketika kita percaya Dia, kita percaya firman-Nya. Dan kita meyakini firman Tuhan yang tertulis yaitu Alkitab sudah ada di tangan kita. Dan Tuhan memberkati akal sehat kita.
Sehingga dengan dua alat ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki keingintahuan akan kebenaran, maka Tuhan akan membukakan bagi kita, menambahkan bagi kita, sehingga kita semakin berdiri teguh atas iman percaya kita, yaitu firman Tuhan. Pada waktu itu, ketika Maria mendengar salam dari malaikat Gabriel, malaikat Gabriel adalah malaikat yang melayani Allah dengan tugas menjadi pemberita. Dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus, di dalam kitab Matius maupun kitab Lukas, kita diberitahu bahwa malaikat Gabriel datang kepada Zakaria, kepada Maria, kepada Yusuf, kepada para gembala, kepada orang-orang Majus melalui mimpi. Nah, kalau kita membaca bagian nas firman Tuhan itu dan timbul keingintahuan dalam kehidupan saya dan saudara, mengapa sampai malaikat Gabriel datang menemui nama-nama yang tadi kita dengarkan. Ada Zakaria, ada Maria, ada Yusuf, ada para gembala, ada orang-orang Majus. Tentu ada sesuatu yang penting dari surga. Sehingga dia mengutus malaikatnya. Dan bahkan kepada para gembala bukan saja malaikat Gabriel tetapi disertai dengan bala tentara surga. Wah, ini berarti ada sesuatu yang penting di sana. Dan untuk mengetahui yang penting itu kita akan melihat kitab suci, yaitu kitab perjanjian lama. Bahwa dulu Allah berjanji akan kirim juru selamat setelah manusia jatuh dalam dosa. Pada saat Maria mendengar salam dari malaikat Gabriel, apakah Maria pada waktu itu dengan penuh semangat menyambut? Rupanya dari nas firman Tuhan di kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 kita menemukan. Pada saat malaikat Gabriel menyampaikan salamnya kepada Maria, apa respon Maria? Apa tanggapan Maria? Firman Tuhan mencatat, Maria terkejut. Jelas ini satu kabar yang mengejutkan. Dan tentu malaikat Gabriel memberitahu kepada Maria. Dia adalah malaikat Gabriel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, menarik di sini, malaikat Gabriel setelah itu tidak datang-datang lagi ya. Ya cukuplah karena untuk kepentingan yang sangat besar itu. Ya. Jadi kalau hari ini malaikat Gabriel datang lagi menemui seseorang ya, apa kepentingannya? Ya? Jelas tidak ada. Kepentingannya pada saat peristiwa pemberitaan tentang Maria yang dipilih Allah untuk melahirkan sang juru selamat dan peristiwa kelahiran sang juru selamat itu malaikat Gabriel datang. Karena Allah punya kepentingan untuk memberitahukan kabar sukacita itu. Pada saat saya dan saudara Jemaat Gloria Kayen kita bersama merayakan Natal Yesus Kristus. Kembali kita disuruh mengingat ulang peristiwa yang sangat luar biasa menyukakan hati pada waktu itu. Dan kepada setiap orang yang mencintai kebenaran dan setiap kita juga jemaatnya. Kita melihat apa tanggapan Maria ketika malaikat Gabriel menyampaikan salamnya. Yang pertama, salam itu disampaikan kepada Maria dengan satu perkataan. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Itu salamnya malaikat Gabriel. Lalu jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki
dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ditambah lagi perkataan malaikat Gabriel. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Selanjutnya, salam itu juga dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya Maria terkejut. Siapakah aku ini? Aku ini hambamu. Mengapa mendapat kesempatan yang sangat berharga bagi orang-orang Yahudi yang mencintai Tuhan dan selalu mengingat janji Tuhan. Mereka selalu menanti-nantikan, khususnya para anak darah, para perawan. Biarlah itu menjadi bagian saya. Allah memilih itu, biarlah itu kena saya gitu loh ya. Jadi ada satu pengharapan. Tetapi ketika tiba hari hanya, rupanya Maria terkejut ini. Karena dampak dari peristiwa yang akan dia alami itu, dia pasti tahu resikonya. Kalau dia kedapatan hamil, mengandung, padahal dia tidak ada suami, itu dampak negatifnya orang-orang Yahudi mempunyai hukum melemparinya dengan batu. Karena dianggap berbuat zina. Tetapi kembali lagi malaikat Gabriel yang mengatakan bahwa Roh Kudus sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Karena dia beroleh kasih karunia. Roh Kudus akan menaungi engkau. Jadi ini yang dialami Maria, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ini menggenapi apa yang telah Tuhan katakan. Di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi peristiwa setelah manusia jatuh dalam dosa dan sebelum diusir dari Taman Eden, Tuhan Allah berjanji bahwa melalui keturunanmu perempuan, melalui benihmu, engkau akan melahirkan sang juru selamat yang akan mengalahkan si iblis. Kemudian di kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 13 sampai 15 firman Tuhan berkata, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi rupanya ini yang dimaksud adalah benih perempuan itu yang Allah janjikan, yang akan mengalahkan iblis, yang akan mengalahkan maut. Upah dosa adalah maut. Yang bisa selesai kalau dijatuhi hukuman. Dan hukuman itu bisa dianggap seisi dunia bisa ditanggung kalau pribadi yang tanpa dosa. Itulah sebabnya firman telah menjadi daging. Itulah sebabnya Allah firman itu menjadi manusia. Supaya apa? Supaya bisa dijatuhi hukuman. Dan ini rencana Allah yang sangat luar biasa bagi manusia karena kasihnya. Jemaat Doria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam malaikat Gabriel kepada perawan Maria. Ini sebenarnya meneguhkan tentang apa?
meneguhkan bahwa Tuhan menyertai umatnya, menyertai engkau. Jangan takut. Maria pada waktu itu ya jelas takut. Karena dampak negatif bisa saja terjadi. Ditambah lagi dia baru pertama kali ketemu dengan malaikat Gabriel, tentu ketakutan. Jangankan ketemu malaikat Gabriel, kita ketemu sesuatu yang kita takuti saja, misalkan kita ketemu ular atau ketemu ulat atau ketemu kecoa, wah orang bisa takut sejadi-jadinya. Nah, salam malaikat Gabriel kepada perawan Maria itu meneguhkan juga tentang dialah Yesus yang dijanjikan itu akan digenapi. Dan ditutup dengan satu pernyataan yang indah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah mengirim malaikat Gabriel. Tentu ini bukan sembarangan. Tentu ini menjadi satu peneguhan bahwa peristiwa yang terjadi itu memang benar adanya. Kalau saja Maria pada waktu itu tidak ketemu malaikat Gabriel, dia ngaku-ngaku begitu, bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, tidak ada orang percaya. Dan puji Tuhan, firman Tuhan mencatat, sehingga dituliskan menjadi Alkitab dan kita mempercayainya. Jadi ada sesuatu yang penting di sana. Malaikat Gabriel ini enggak sembarangan. Nah, jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berkaitan dengan tema kita, berdasarkan dari nas firman Tuhan tadi, yaitu kabar mengejutkan menjadi kabar sukacita. Dan bukankah kita merenung ketika kita membaca nas firman Tuhan ini? Memang ini satu kabar yang mengejutkan pada waktu itu bagi Maria. Bagi kita hari ini, apakah itu menjadi satu kabar yang mengejutkan? Bagi kita yang mencintai firman Tuhan, yang ingin tahu kebenaran, itu menjadi suatu peristiwa yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Karena bukan saja mengejutkan, tetapi itu menjadi satu kabar sukacita. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Zaman sekarang, apalagi tema secara nasional itu kan digambarkan karena situasi pandemi COVID-19 ini kan semuanya serba online ya. Termasuk sekolah, termasuk apa saja dilakukan melalui online. Sehingga mencegah terjadinya pertemuan tatap muka. Sehingga kalau kita lihat gambar tema nasional itu kan satu keluarga lihat di handphone mereka menyaksikan di mana Maria Yusuf dengan bayi Yesus yang ada di palungan. Sambil menunjuk begitu. Mereka akan menamai dia Immanuel. Ini ada satu kabar sukacita. Immanuel. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dengan segala keterbatasan kita tidak bisa berkumpul. Bukan karena kita tidak meyakini apa yang dikatakan malaikat Gabriel, jangan takut, lihat ini untuk siapa dulu ya. Ini untuk Maria ya pada waktu itu. Jadi jangan kita gunakan lalu kita comot hari ini, jangan takut. Enggak usah takut sama corona, kita kumpul ya. Urusannya jadi beda nanti ya. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan, seharusnya kita merenung. Seperti satu keluarga yang sedang melihat di handphonenya, menyaksikan satu kabar sukacita. Hari ini puji Tuhan kita semakin dipermudah. Mendapat penjelasan, pembahasan firman Tuhan melalui handphone kita masing-masing. Kita mau dengar lagu-lagu rohani, lagu-lagu Natal. Yang ingin beda bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun kita juga bisa. Bahkan bahasa aslinya sana, bahasa Yahudi kita juga bisa dengarkan. Jadi
Ini memang menjadi satu kabar sukacita. Satu pemberitaan malaikat Gabriel pada waktu itu sampai hari ini. Ketika kita membaca kembali nas firman Tuhan yang berkaitan dengan kelahiran Sang Juru Selamat, hati kita selalu ditambahkan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, janjinya digenapi. Dia sudah datang. Dan bahkan kalau lebih jauh lagi, dia sudah ada di sorga. Menanti kita, anak-anaknya, pada saat kita kembali kepada Tuhan. Dia akan menyambut kita. Marilah anakku yang aku kasihi. Pelayan-pelayanku yang setia. Murid-muridku yang baik dan setia. Wah, ini luar biasa. Menjadi kabar sukacita. Tetapi kalau kita tidak memahami karya penyelamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya tidak ada satu pengharapan seperti itu. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memaknai kabar mengejutkan menjadi kabar sukacita dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana tanggapan kita? Sebagaimana umumnya kita meniru apa yang dialami oleh Maria. Dia terkejut sama dengan hari ini kita juga terkejut. Biasanya semarak sukacita Natal itu sudah heboh gitu ya. Tapi hari ini kita terkejut, wah enggak bisa lagi. Kita menjadi takut. Tetapi firman Tuhan selalu meneguhkan kepada kita. Damai sejahtera Allah menyertai engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Immanuel, Allah beserta kita. Jangan takut. Nah, inilah sukacita kita. Satu penjelasan, satu penyemangat, satu peneguhan dalam kehidupan kita umat Tuhan. Bagaimana kita menanggapinya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Berdasarkan nas firman Tuhan Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Yang pertama, mengubah ketakutan menjadi damai sejahtera. Pandemi COVID-19 sedang diupayakan oleh pemerintah untuk pengadaan vaksin. Jadwal vaksinasi kita semuanya menunggu. Kita ikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, oleh mereka yang sudah ahlinya. Jadi jangan kita ini berdasarkan nas firman Tuhan, jangan takut lalu kita menggunakan ayat ini dengan sembrono. Ya. Jangan takut gitu. Enggak ya, kita harus gunakan akal sehat kita. Dan percaya penyertaan Tuhan. Apa maksudnya? Apa maknanya? Mengubah ketakutan menjadi damai sejahtera. Itu yang menjadikan kita hadir di tengah-tengah jemaat. Itu yang menjadikan kita hadir di tengah-tengah keluarga. Supaya situasi yang sedang kita hadapi bersama, kita bergandengan tangan untuk berdoa. Kita memandang Allah yang menolong kita. Sehingga ketakutan itu menjadi satu damai sejahtera. Bukankah ini menjadi satu tugas dan tanggung jawab saya dan saudara? Untuk menjadikan orang-orang yang ketakutan mengalami damai sejahtera. Dan itu tugas kita. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengulurkan pertolongan. Untuk menjadikan kehadiran kita sebagai bagian dari damai sejahtera. Mengubah ketakutan menjadi damai sejahtera. Damai sejahtera itu gambarannya seperti apa? Kadang-kadang orang melukiskan damai sejahtera itu kalau keadaannya baik-baik saja. Kita tinggal di sebuah rumah yang bagus, yang bersih, yang aman. Satpam sudah siap di pintu gerbang. Para pelayan sudah siap di tiap-tiap ruangan di rumah itu.
Bisa saja kita melukiskan seperti itu. Tetapi damai sejahtera itu juga bisa dilukiskan. Seperti para murid yang sedang berjuang, yang sedang bergumul ketika menghadapi ombak besar dan angin yang sangat dahsyat. Yang bisa saja menenggelamkan perahu mereka. Sehingga dalam suasana yang begitu menakutkan itu mereka berteriak, Yesus, tolonglah kami. Dan disitulah Tuhan menghardik angin yang dahsyat, gelombang yang dahsyat itu sehingga menjadi teduh. Di dalam perahu, di tengah gelombang dan angin yang dahsyat, kita berseru kepada Tuhan. Bukankah itu damai sejahtera? Atau seperti sarang burung Raja Wali yang ada di Bukit Batu, ada ketinggian. Ada anak Raja Wali ada di sarang itu. Angin berhembus dengan kencang. Tetapi anak-anak Raja Wali itu tenang karena ada induk yang menjaga mereka. Situasi kehidupan bisa menakutkan. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera yang melampaui akal kita. Bagaimana kita bisa beroleh damai sejahtera itu? Hidup dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Berdiri teguh di atas firman-Nya. Lakukan bagian kita dalam tugas pelayanan tanggung jawab kita. Menikmati persekutuan dengan Dia. Berpengalaman dengan Dia. Jadikan hidup saya dan saudara mempunyai cara pandang yang berbeda dengan orang-orang duniawi. Kita melihat selalu dari cara Tuhan. Kita selalu memandang dengan orientasi pada kekekalan. Ada damai sejahtera dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, bagaimana kita menanggapinya? Percaya terhadap penyertaan Tuhan. Perjalanan Maria tidak berhenti di situ saja. Bersama dengan Yusuf harus melewati banyak bahaya. Setelah peristiwa Maria melahirkan, langsung disuruh pergi mengungsi ke Mesir. Kembali lagi ke Nazaret. Terus ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Di satu sisi mereka bersyukur karena mendapat kesempatan untuk dipilih Tuhan Allah menjadi Maria melahirkan sang juru selamat. Yusuf beroleh kesempatan untuk ikut membesarkan sang juru selamat. Tetapi di balik itu semuanya ada pergumulan yang berat. Tetapi disitulah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana apakah kita berpengalaman dengan penyertaan Tuhan? Di masa pandemi COVID-19 ini yang hampir 1 tahun ini kita semua mengalami. Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami penyertaan Tuhan? Berpengalaman dengan pertolongan Tuhan? Atau kita isi hari-hari kita dengan marah, dengan menggerutu, dengan emosi, sehingga pikiran jadi gelap, mata berkunang-kunang, tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Atau melihat setiap kesempatan ini untuk menjadi indah. Bukankah ini menjadi satu kesempatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk selalu merindukan kapan Tuhan memanggil kita. Wah, bukan berarti kita suruh meninggal dulu, enggak ya. Kadang-kadang situasi yang aman, yang nyaman, apalagi kita tinggal di Jogja ini ya.
Kita mau cari makan dimanapun mudah, kita mau rekreasi dimanapun ada. Jangan sampai kita ini terlalu menikmati hal-hal yang ada di dunia ini sehingga kita melupakan untuk kembali ke rumah Bapa di sorga. Penyertaan Tuhan itu ajaib, pernyataan Tuhan itu luar biasa. Tetapi jangan sampai kita melupakan. Bahkan hilang rasa rindu untuk kapan aku kembali ke rumah Bapa. Rupanya dengan situasi yang ada, kita tetap percaya penyertaan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang bisa saja berbahaya, kita juga meyakini bahwa Tuhan hadir untuk menolong kita. Yang ketiga, kasih Yesus nyata dalam hidupku. Itulah yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria, dia akan dinamai Yesus. Bahkan dijelaskan anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ingat, janji Tuhan Allah kepada Abraham bahwa melalui Abraham semua bangsa akan beroleh berkat. Berkatnya apa? Ya, berkatnya ini sang juru selamat. Kepada Daud juga Tuhan Allah berjanji bahwa tahtamu tidak akan berkesudahan di dunia ini. Apakah ada tahta yang kekal? Bisa saja hancur dalam seketika atau tinggal tunggu waktunya tahta itu hancur. Tetapi di dalam Yesus, Yesus yang dijanjikan, yang datang, yang mewarisi tahta Daud itu yang tidak berkesudahan tahtanya, itu yang menjadi hidup saya dan saudara. Kenakanlah Kristus dalam hidupmu. Jadikan Kristus sebagai patron, sebagai pola untuk kita hidup. Kalau ingin hidup memuliakan Tuhan, hiduplah seperti Yesus. Kita bersyukur mempunyai contoh dan teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Iringi dia, ikuti dia. Mungkin kita terbatas, kita sangat sederhana, enggak jadi soal. Kita punya contoh, iring Yesus. Aku mau iring dia sampai garis akhir dan aku tetap memelihara iman. Yang keempat, kasih Yesus nyata dalam hidupku sehingga di dalam Tuhan kita bisa melewati kemustahilan. Di dalam Tuhan kita melewati kemustahilan. Bukankah malaikat Gabriel berkata kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia selalu ada kata mustahil. Bagaimana manusia yang sudah begitu berdosanya bisa diselamatkan? Kalau dengan usaha manusia ya mustahil, manusia selalu akan gagal. Apalagi dihadapkan pada hukum, harus mengikuti sesuai dengan hukum 10 perintah Tuhan. Gagal. Tetapi di dalam Yesus kasih karunia diberikan. Sehingga dengan segala beban berat yang kita pikul karena dosa itu, ketika kita datang kepada Yesus, maka yang mustahil itu bisa terjadi. Dosa yang begitu mencengkram itu, tanggalkan. Tuhan tanggung dan kita beroleh keselamatan. Di dalam Tuhan kita melewati kemustahilan. Apa yang menjadikan kita berkata mustahil? Selalu mustahil. Karena kita memandang diri kita sendiri. Ketika kita sudah mulai kehilangan pengharapan, maka yang keluar dari perkataan kita, ini tidak mungkin. Ini mustahil. Apakah ini bisa terjadi masa depan misalkan anak-anak Bapak Ibu Saudara, keluarga Bapak Ibu Saudara, dengan menghadapi kenyataan seperti ini, apakah bisa?
Baru-baru ini saudara kita Domi ya, pulang ke Papua. Sudah lama kuliah di Jogja. Dulu banyak yang komentar, mustahil dia bisa lulus ya. Lulus kuliah. Informatika itu sekolah yang sulit ya. Tapi buktinya dia bisa lulus. Dan pulang ke Biak sana dengan membawa ijazahnya. Tidak ada yang mustahil. Kalau dikerjakan dengan kesungguhan hati. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2020 ini kita bersyukur. Mengapa? Karena dalam situasi apapun kita punya Allah yang menyertai kita. Yang memelihara kita. Yang selalu meneguhkan kita, tidak ada yang mustahil. Bagian kita apa? Mempercayainya dan mau mengikuti prosesnya. Jemaat Gloria Kayen, siapkah Bapak Ibu Saudara memaknai kabar yang mengejutkan itu menjadi kabar sukacita, menjadi milik kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita? Kerjakan, lakukan dengan percaya, lakukan dengan kesungguhan hati. Perkataan salam dari malaikat Gabriel itu menjadi berkat rohani dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita bisa menghadapi setiap tantangan kesulitan dengan berkata, di dalam Tuhan Yesus yang mustahil bisa aku lewati sehingga aku bisa melihat kemenangan di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami diteguhkan, dikuatkan oleh pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan bagian kami adalah melakukan firman-Mu dengan kesungguhan hati kami. Mohon pimpinan dan berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan upacara yang diperintahkan Tuhan, yaitu perjamuan Tuhan. Ada dua upacara yang diperintahkan Tuhan bagi jemaatnya. Yang pertama pembaptisan bagi orang percaya. Yang kedua perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan berdasarkan kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Jemaat Gloria Kayen, apakah Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing sudah tersedia roti dan anggur? Mari kita berdoa sebelum kita makan roti dan minum anggur ini. Bapa di surga, pada saat kami melaksanakan perintah-Mu yaitu perjamuan Tuhan, hati kami melimpah dengan pujian dan syukur karena kami memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Kami manusia yang berdosa, seharusnya yang dijatuhi hukuman, tetapi karena kasih-Mu, ya Allahku, yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang bertobat dan percaya kepadamu beroleh hidup yang kekal. Pada pagi hari ini ya Bapa, jemaat-Mu Gloria Kayen siap melaksanakan perintah-Mu, yaitu makan roti yang melambangkan tubuh-Mu dan minum anggur yang melambangkan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan minum anggur yang melambangkan darah-Nya. Mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Kau Sanggupkah? Tanya Yesus. Lagu ini menjadi perenungan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan sudah mati bagi kita dan kita hidup bagi Dia. Mari bersama kita nyanyikan lagu ini. Kau sanggupkah? Tanya Yesus. Kau sanggupkah? Tanya Yesus, untuk minum cawanku. Kami sanggup, sungguh sanggup, sampai mati ikut-Mu. Kami sanggup, kami milik-Mu. Ciptakan diri kami baru, sanggupkah bisik Yesus bergema selamanya, dan umat-Nya yang berani pastikan menjawabnya. Kami sanggup, kami milik-Mu. Ciptakan diri
Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian Natal pada pagi hari ini. Dan kita juga mengingat akan kematian Tuhan sebagai bagian dari perjalanan iman kita untuk hidup bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau tuntun sepanjang tahun ini, sehingga kami masih bisa menikmati kebaktian Natal Yesus Kristus pada pagi hari ini. Kami juga dapat melaksanakan perjamuan Tuhan. Bapa di surga, kami jemaat-Mu siap menjalankan kehidupan ini dengan satu semangat bahwa kami siap sedia menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan berguna bagi sesama kami. Jemaat Gloria Kayen, pada saat kita menjalani kehidupan ini, kita terus memohon kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di sorga menyertai kita. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus menuntun langkah hidup kita, sehingga kita hidup serupa dengan Dia. Persekutuan di dalam Roh Kudus menolong kita semuanya untuk hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Inilah doa dan penyerahan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kaulah diagungkan dan dipuji. Nyatalah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat Gloria Kayen, selamat merayakan Natal Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam Maranatha. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sri Purnomo, Bupati Sleman, mengucapkan selamat Natal tahun 2020 kepada saudara kita kaum Kristiani, dan selamat tahun baru 2021. Semoga momentum Natal dapat kita jadikan sarana untuk mempersatukan umat dan menumbuhkan rasa solidaritas untuk saling membantu sesama. Dalam suasana pandemi COVID ini, marilah kita senantiasa menjaga diri dan menjaga sesama dengan mematuhi protokol kesehatan, yakni mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Salam dan doa kami, kiranya kasih, sukacita, pengharapan dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan jemaat Gloria Kayen. Selamat merayakan Natal Yesus Kristus.
dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan beserta kita. Halo semuanya, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal 2020. Selamat hari Natal Gereja Kayu. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Makasih. Dadah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. PKMB GBI Gloria Kayen mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. 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 Kiranya berkat, Sukacita dan damai Natal menyertai kita semua. menyertai kita semua. Menyertai kita semua. Menyertai kita semua. Kami GBI Gloria Kayen mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. PGI Gloria Kayen mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan beserta kita.